Pratama dengan ujung NIM 066. Saya Andi Wijaya dengan ujung NIM 059. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan ujung NIM 04 akan berbagi informasi mengenai peranan penyakit vulva, periapikal, dan periodontal. Stay tune di sini ya guys. Kehamilan merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi seorang wanita di dalam pernikahan. Pada masa kehamilan, terjadi beberapa perubahan baik secara fisik maupun fisiologis. Perubahan ini terjadi karena tubuh mempersiapkan diri untuk proses melahirkan serta untuk perkembangan si janin. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi sistem dalam tubuh yang berdampak terhadap fisiologis bagian-bagian tubuh, termasuk rongga mulut. Kesehatan rongga mulut dapat menggambarkan kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Pada masa kehamilan, terjadi peningkatan kadar asam di dalam rongga mulut. Dan jika wanita hamil mengalami mual dan muntah, maka dapat mengakibatkan paparan asam lambung pada gigi dan gingivanya. Hal ini dapat mengakibatkan peradangan pada gingiva yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehamilan dan perkembangan si janin. Kehamilan secara signifikan mempengaruhi terjadinya kerusakan pada jaringan periodontal. Adanya perubahan hormon selama kehamilan dapat mempengaruhi respon gingiva yang berlebih terhadap plak sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyakit periodontal. Usia kehamilan terbagi menjadi 3 periode, yaitu kehamilan trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pada pertengahan trimester pertama, estrogen dan progesteron tidak dihasilkan oleh corpus luteum gravidatis, melainkan oleh plasenta. Produksi estrogen meningkat perlahan-lahan dan mencapai puncaknya pada akhir kehamilan. Progesteron adalah hormon yang penting untuk kehamilan. Selain disekresi dalam jumlah sedang oleh corpus luteum pada permukaan kehamilan, progesteron juga disekresi dalam jumlah sangat besar oleh plasenta, kadang-kadang sebanyak 1 gram per hari menjelang akhir kehamilan. Penyakit periodontal adalah penyakit yang mengenai jaringan periodontal. Penyakit periodontal menjadi penyakit yang ditemukan di seluruh dunia dan menyerang hingga 90% populasi termasuk ibu hamil. Baik sebagai gingivitis yang merupakan tahap awal dari penyakit periodontal atau periodontitis yakni bentuk paling serius dari penyakit periodontal yang berperan terhadap gangguan fungsi pengunyahan dan hilangnya gigi. Selanjutnya yaitu etiologi. Penyakit periodontal dapat disebabkan oleh faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer yaitu bakteri plak terutama di subgingiva, karena bakteri plak subgingiva dapat berpenetrasi ke dalam junctional epithelium dan menyebabkan kerusakan jaringan periodontal. Faktor sekundernya dapat lokal atau sistemik, merupakan predisposisi dari akumulasi plak atau perubahan respons gingiva terhadap plak. Faktor lokal yaitu restorasi gigi yang tidak tepat, kavitas karies, tumpukan sisa makanan, geligi tiruan sebagai lepasan yang desainnya tidak baik, pesawat ortodonsi yang disebut sebagai faktor retensi plak. Faktor sistemik adalah faktor yang mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Misalnya, faktor genetik, nutrisional, hematologi, dan hormonal. Faktor hormonal adalah perubahan hormonal seksual, yaitu estrogen, progesteron, dan androgen, yang berlangsung selama pubertas dan kehamilan. Bakteri-bakteri yang terjadi pada periodontitis. Yang pertama ada Actinobacillus actinomycetemcomitans. Yang kedua ada Porphyromonas gingivalis, Tannerella porcitacea, dan Treponema denticola, yang merupakan kelompok bakteri yang sering ditemukan dengan jumlah yang tinggi pada periodontitis. Dan Fusobacterium nucleatum adalah bakteri yang berhubungan dengan kelahiran yang prematur. Adapun untuk patogenesisnya, bakteri dapat menyebabkan infeksi dan lipopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri akan menyebar ke dalam rongga rahim, di mana bakteri dan produknya akan berinteraksi pada membran, kemudian akan memicu produksi prostaglandin atau secara langsung dapat menyebabkan kontraksi otot rahim dan dilatasi serviks sehingga bakteri masuk lebih banyak dan terus berlanjut pada proses kerusakannya. Peradangan pada jaringan periodontal dapat mempengaruhi kehamilan melalui bakteri gram negatif anaerob
dan produknya seperti lipopolisakarida yang dapat merangsang pelepasan modulator imun seperti PGE2 dan TNF yang dibutuhkan pada waktu kelahiran normal. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelahiran sebelum waktunya karena sistem dalam tubuh mengira sudah waktu melahirkan oleh karena adanya pelepasan PGE2 dan TNF. Selain itu, bakteri gram negatif juga mengakibatkan gangguan pengaturan sitokin dan hormon yang mengatur kehamilan. Padahal, dalam keadaan normal, hormon saat kehamilan dan aktivitas sitokin memegang peranan penting dalam pematangan leher rahim, pengaturan kontraksi rahim, dan pengiriman nutrisi ke janin. Akibatnya, hal tersebut bisa memicu robeknya membran plasenta sebelum waktunya sehingga berakibat pada kelahiran prematur. Kondisi periodontal juga dapat mempengaruhi kesehatan janin dan kondisi kehamilan. Penyakit periodontal dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dengan atau tanpa disertai BBLR. Mekanisme terjadinya kelahiran prematur tanpa disertai BBLR dimulai dari adanya bakterimia yang terjadi karena adanya pendarahan pada gingiva. Hal ini menyebabkan perpindahan bakteri dan produknya seperti lipopolisakarida dan aktivasi mediator inflamasi dari rongga mulut ke uterus. Lipopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri akan memicu pelepasan modulator imun seperti interleukin 1A, TNF, dan PGE2. Bakteri dan produk-produknya ini akan bersirkulasi ke dalam peredaran darah dan menembus barier plasenta, serta memicu timbulnya kelahiran prematur karena terjadinya gangguan pengaturan fungsi sitokin yang berfungsi dalam pengaturan kontraksi rahim dan distribusi nutrisi untuk janin.